Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan dari dalam KLIA Express tujuan akhir KLIA 2. Saya sebelumnya nih kesiangan teman-teman. Kaget tadi saya bangun. Ini kita ke keberangkatan pesawat itu sekitar 1 jam lagi. Dan saya nggak tahu ini dari KLIA 2 nya ke dalam bandaranya tuh masih jauh apa enggak. Doakan saya teman-teman, semoga tidak telat. Mungkin nanti nggak banyak video yang saya shoot karena saya akan benar-benar buru-buru untuk memberhentikannya langsung KLIA dan KLIA 2. Ini lumayan jauh jaraknya ya, kata teman sekitar 50-60 kilometeran. Keretanya lumayan cepat nih, di atas 100 km per jam ya, mempersingkat waktu juga. Oke, 926 masuk KLIA atau yang untuk penerbangan domestik saja ya, penerbangan antar kota di Singapura, di Malaysia. Nanti turun di KLIA 2. Masuk terowongan ini. Stasiunnya berada di sebelah kanan. Setelah ini nggak jauh sih jaraknya ke KLIA 2. Ini untuk yang domestik atau antar kota aja. Oke teman-teman, dengan berat hati dan berat duit sebenarnya saya akhirnya ketinggalan pesawat teman-teman. Udah nggak bisa check in lagi tadi. Sedih banget, sedih ya Allah. Dan saya memutuskan untuk beli lagi tiket teman-teman, dan terpaksa saya menggunakan pay later karena saya udah beli tiket AirAsia 800 ya, mau nggak mau dengan berat hati dan terpaksa. Dan ini saya dapat tiket batik Air, harganya 950.000. Saya pakai pay later, cicilan cukup lama sih. Terpaksa ini juga teman-teman, asli. Tapi kalau nggak terpaksa juga nggak mau, bener. Jadi aduh, ini emang udah pertama kali ke luar negeri langsung dapat ujian seperti ini. Semalam saya udah nggak bisa tidur, tapi malah tinggalan pesawat juga. Ya udahlah, mau gimana lagi teman-teman. Oke teman-teman, kita akan naik bis ke gate C21 karena memang agak jauh nih beratnya nih. Dan tadi di imigrasi pas dicek nama saya berbeda katanya, entah berbeda di tiket apa di mana ya. Tapi di paspor ini betul
Tak ada perbedaan. Muhammad Abdan. Pas di imigrasi tadi jadi Muhammad Abwan. Ini pernah terjadi waktu saya ujian sekolah apa di mana gitu. Saya juga pernah kejadian seperti ini, nama saya nih. Jadi Abwan gitu. Entah kenapa. Di mana ya lagi itu ya kejadian ini saya pernah lagi gitu mesen apa gitu, nama saya jadi berubah. Oke teman-teman, jadi ini jauh ya perjalanan kita dari awal tadi masuk bandara sampai ke sini tuh ada kali 1 jaman prosesnya. Mulai dari proses check-in, proses imigrasi sampai jalan ke sini. Jadi memang kalau tadi saya tetap naik Airsya juga nggak bakal keburu teman-teman. Jalannya aja nih jauh banget. Ya, kita mau menuju si 21. Wah, ada rombongan dari mana nih? Ya, jadi prosesnya tuh lumayan panjang ya. Nanti saya akan ceritakan juga. Cuman pas di imigrasi nggak bisa ngambil gambar ya karena nggak boleh. Jadi saya akan ceritakan step by stepnya, jangan sampai teman-teman ketinggalan pesawat seperti yang saya alami saat ini. Nanti kita baru boleh masuk itu jam 13.25. Sekarang masih jam 11.20, masih ada waktu tunggu sekitar 2 jam. Saya mau ke WC dulu. Tadi kan kita belum ke WC yang nggak jadi. Oke teman-teman, saya ada di gate C21 tapi belum bisa masuk ya. Nanti masuk jam 1, masih ada 1,5 jam lagi. Kita santai-santai aja dulu di sini. Sembari sharing-sharing mungkin ya. Enak nih kita sharing-sharing di sini. Di dalam sini tadi saya mau masuk sini nih. Cuman nggak boleh karena kan kita belum jamnya. Ini pesawat tujuan ke di mana ya, Hong Simin, daerah mana itu ya? Nggak tahu saya. Ini saya pulang-pulang logatnya jadi berubah teman-teman, asli. Jadi logat Melayu. Jadi ada Batik Air Malaysia, ada Malaysia itu Malaysia Airlines kayaknya yang D deh. Yang logonya kayak huruf D itu. Sini ada apa nih tulisan yang aku baca, Vietnam Airlines. Oh, Vietnam kayaknya Hong Simin tuh pesawatnya nih. Kita belum datang pesawatnya, masih lama. Ini Batik Airnya beda nih, kita bukan yang ini ya, nanti. Oke teman-teman, sekarang jam 13.17 saya baru masuk ke area boarding, tapi belum boarding sih jatuhnya ya. Nanti baru bisa masuk. Itu 13.35 lagi juga pesawatnya belum ada. Tuh, pesawatnya belum ada. Dan ini tadi habis pemeriksaan seperti biasa ya. 3 spare lupa dilepas ya. Jadi seperti ini tampilan daripada ruang tunggu selanjutnya ya. Tadi kan nunggu di luar. Atasnya nih kayu gitu sih, tapi nggak tahu kayu apa bukan. Kayak di stasiun Malang. Pesawatnya nanti akan di sini nih kemungkinan, soalnya kita dari C21. Masa ya kita keluar lagi sih di jalanan gitu naiknya. Kayak kemarin di Sota. Itu tersedia pesawat Pakistan International. Yang mudah Batik pakai Boeing nih, nggak pakai Airbus. Pukul 13.34 atau jam boarding 1 menit lagi udah masuk nih pesawat Batik Air yang akan mengantarkan saya ke tujuan akhir Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pesawatnya Boeing ya. Saya menempati kursi 30A di pojok paling belakang. Yuk siap-siap masuk. Sebentar lagi nih dipanggil. Pesawatnya Boeing ya ini ya.
bukan Airbus. Oke teman-teman, kita akan masuk dalam pesawat nomor kursi 30A. Ini sih nomor 30A. Iya. Oh, ini ada kelas first kelasnya nih, kayaknya yang paling depan. Ya. Kita nomor 30A kursinya. Ekonomi. Nah, ini per kelas apa bisnis nih ya? Kita bisnis deh ini. Duduk paling belakang kita teman-teman. Pas bisnis seatnya dua-dua, ada leg restnya juga. Apalah, kelas ekonomi pun. Oh, kita di sebelah kiri sekarang. Ini si Batik Air Jakarta 30A. Iya. Oh ya, maaf. Kita masih ngantri. Untuk ekonomi seatnya ada 3 di kanan, 3 di kiri ya. Dilengkapi dengan seat belt sama keamanan. Kita jangan naruh kertas di tengah lagi kayak kemarin tuh karena kepenuhan soalnya. Dan ini tiketnya kita masukin lagi. Masih ngantri ya teman-teman. Tadi memori HP saya yang satunya tuh penuh. Ini mau dihapus dulu. Karena memang videonya full banget ini, kita selama di sini belum dipindah-pindahin juga video-video lama saya. Iya. Duduk paling belakang lagi teman. Kayaknya penumpang hari ini nggak terlalu ramai. Kita masih ini sih 30A. Aduh, paling belakang euy. Ya, di sini nih paling ujung. Enggak. Kita putar barang dulu. Oke teman-teman, saya di kursi paling belakang nih, udah kayak naik apa ya, duduk paling belakang. Kacanya agak buram. Kita bersihin dulu coba. Aduh, ternyata emang buram teman-teman. Nih, legroomnya bagi saya lega ya ini, karena tinggi badan saya nggak terlalu. Saya masih sempitan yang kemarin sih pas naik AirAsia. Ini ada AC di sini, bisa dikecil dan besarkan, ada lampu baca juga. Untuk chargeran ada ya di sini. Kami yang terhormat, selamat datang di pesawat Batik Air Boeing 737. Selamat datang Cinci. Kami sangat senang Anda terbang bersama kami. Silakan mengadakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, mengikat sandaran tangan, melipat meja di depan Anda dan membuka penutup jendela. Mendukung keselamatan penerbangan dilarang untuk menyalakan dan mengisi daya peralatan elektronik dan menggunakan baterai lithium dengan power bank selama penerbangan. Demikian juga dan keselamatan Anda dengan untuk menyimpan bagasi kabin di bawah kursi atau di tempat pengganti di atas. Jika Anda mengalami kesulitan untuk menyimpan barang bawaan, silakan menghubungi awak kabin. Terima kasih dan selamat menikmati penerbangan bersama kami. Pukul 14:28 pesawat Batik Air siap untuk take off dari Bandara Kuala Lumpur International Airport. Sudah mulai mundur. Nanti kita masuk di Terminal 2F lagi di Soekarno-Hatta. Itu ada pesawat Emirates, nggak tahu nih tujuan mana itu. Emirates, pesawatnya besar ya, 2 lantai.
Para tamu kami yang terhormat, saat lepas landas sedekat silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, melipat meja dan membuka penutup jendela. Terima kasih. Ladies and gentlemen, in preparation for takeoff, please fasten your seatbelt and make sure your seatbelt is upright. The table is stowed and your window shade is up. Thank you. Oke, kita persiapan ke landasan take off. Di sana ada Malaysia Airlines. Saya tak tahu tujuan kemana. Sana ada batik lagi di ujung. Bismillah, kita take off meninggalkan Malaysia. Di sini area take off-nya, teman-teman. butter muffin coklat. Oke, kita puasa buat nanti buka aja.
tasnya. Ini ada meja lipat. AC-nya ada di atas ya. Dingin banget ini. Gak bohong. Dingin banget. Terus kita naik batik dapat roti, cepat buka puasa aja. Dapat air minum. Ini enak, sebelah saya sepi. Ada orang. Oke, kita akan siap-siap untuk landing di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Landing station. Ini kayaknya daerah peak deh teman-teman ya. Itu ada apa namanya? Ada Priok ini ya. Ada stadion tuh sana. Nih, kayak cuma ada stadion. Datang nggak? Nggak tuh. Sebelah sana stadionnya. Nah, ya lihat ada stadion. Di daerah mana ya? Peak apa Priok ya? Yang dekat-dekat Tangerang sih berarti ya. Apa Indomilk Arena Stadium, home base-nya Persita Madewa. Kurang tahu saya. Oke, kita siap landing di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta. Welcome Indonesia. Perumahan. Ini daerah mana ya teman-teman ya? Yang tahu bisa sharing-sharing. Ini kayak daerah peak ya, di daerah-daerah lucu. Indonesia nggak pernah masih misalnya banyak rumah-rumah komplek di atas kayak pulau-pulau gitu ya. Apa ini pulau apa tuh yang apa yang namanya ya pulaunya tuh yang di peak? Lupa. Tapi kan peak jauh ya dari Sota. Tapi nanti saya melanjutkan perjalanan naik ke bandara lagi. Ini dia proses landing Batik Air. Saya nggak tahu nih nomor registrasinya berapa. Iya. Ini landingnya agak gimana? Dan akhirnya kita tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ini agak pegangan nih, bisa agak kenceng sih. Aduh, iya, aduh, kacau. Astagfirullah. Landingnya mereka kira-kira Duh, si supir nggak pelan-pelan yuk. Jadi ngahadok baik. Masuk terminal 2F lagi ya, tempat kemarin. Kami yang terhormat, selamat datang di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten.
Kami mohon Anda untuk tetap duduk sampai tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan dan pesawat berhenti dengan sempurna pada tempatnya. Kami ingatkan agar berhati-hati pada saat membuka bagasi di atas. Sebelum meninggalkan pesawat, mohon perhatian Anda untuk membawa semua barang bawaan di kursi dan di kantong kursi Anda agar tidak ada yang tertinggal. Oh, itu take off apa landing yang itu tuh? Dan seluruh awak yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Dan kami harap dapat bertemu kembali dalam penerbangan Batik Air yang akan datang. Terima kasih. Ya kali kita lurus. Ladies and gentlemen, welcome to Soekarno-Hatta International Airport in Tangerang, Banten. Please remain seated with your seatbelts. Ladies and gentlemen, enjoy Gamis Counting Company style. For your safety, please be careful when opening the luggage doors. Please note before leaving the aircraft, please take your personal belongings. Sekarang nanti nggak lihat cepat ada pesawat yang landing lagi. And before particular captain process to end the plane, we'll take this setting to for flying with us today. We look forward to see you again and particular. Thank you. Mohon perhatian kepada para penumpang transit yang akan melanjutkan penerbangan. Anda diminta untuk turun ke ruang tunggu dengan membawa serta seluruh barang-barang kabin Anda. Terima kasih. Attention please all transit Kayaknya passengers. pesawat yang transit ya. Transit lounge with your personal belongings. Enggak, saya nggak transit. Langsung pulang. Salemba. Oke teman-teman, kita akan turun. Nih sepi ya pesawatnya, pokoknya nggak rame deh penumpang hari ini tuh, sepi banget. Oke, terima kasih kru yang bertugas, kapten dan seluruh jajarannya. Kita kan ada pihak juga di Jakarta. Kita naik kereta bandar aja balik ke Salemba. Nanti saya akan sampaikan ya pesan kesan dan tips and triknya selama berada di sana. Ada toilet juga. Kasih ya Mbak. Kita turun dan kita nggak naik bis teman-teman, langsung keluar. Foto dulu ya pesawatnya, jangan lupa akan lagi pesawat. Ini ya unik ya, dia nggak bulat, kayak agak gepeng gitu bawahnya. Ini ada Lion Air, Batik lagi. Pada registrasi PKLBZ, kita registrasinya PKLZP, kebalikan LZP kita, ini LBZ Batik. Ini pesawatnya Boeing 737. Kaptennya tuh di atas. Kita foto dulu ya buat jadi thumbnail. Oke teman-teman, dari Terminal 2 saya ke stasiun KA Bandara naik Skytrain atau Kalayang. Dan saya balik ke Salemba naik kereta bandara lagi, cuman yang eksekutif, karena yang terdekat eksekutif ya. Kalau yang itu ada yang malam jam berapa ya? Sekarang jam 4. Gak apa-apa, saya mau sholat dulu sekalian ngaso-ngaso mungkin ya. Ini stasiun kereta bandara, kita udah sampai dan kita akan siap-siap untuk turun. Oke teman-teman, sekarang saya lagi berada di stasiun KA Bandara di Soekarno-Hatta masih. Keberangkatan nanti jam 17.19. Saya pesan di aplikasinya. Habis sholat tadi sekalian cuci muka. Delay kita ya nyampe sininya. Sekarang 4:30. Harusnya tuh tiba tadi jam 3 ya. Delay setengah jaman ada. Nggak apa-apa. Jadi untuk persyaratan ke Malaysia atau ke luar negeri ya khususnya, dan untuk area Asia Tenggara tuh tidak perlu visa ya teman-teman, hanya perlu paspor aja. Bagi teman-teman yang belum punya paspor bisa buat dengan download dulu aplikasi M-Paspor ya untuk daftar di situ di Play Store ataupun di App Store. Nanti setelah itu daftar, nanti pilih kantor imigrasi terdekat sesuai dengan domisili teman-teman ya. Misalnya lagi tinggal di Bogor, berarti cari yang daerah Bogor.
Kalau saya kemarin ngambil yang di Jakarta Timur karena rumah saya di Salemba ya, dan lebih dekatnya ke arah sana, ke timur. Dan untuk berikutnya yaitu pemesanan tiket pesawat. Saya perginya kemarin naik AirAsia QZ264 ya, QZ264. Tujuannya ke Singapura, itu dapat di harga 600 berapa gitu, lupa saya, 600 sekian. Terus untuk pemesanannya itu saya di Traveloka menggunakan, jadi teman-teman terserah mau pesan di merchant apapun, bebas ya. Kalau saya tapi di Traveloka. Kemudian untuk tiket pulangnya saya beli sama ya, tadi kan ketinggalan kita ya, harus naik AirAsia lagi tapi naik batik, dan saya rugi 800 lah totalnya, hampir 900.000. Dan akhirnya terpaksa saya pakai pay later teman-teman, mau nggak mau ini, karena itu tadi ketinggalan. Jadi teman-teman kalau naik pesawat pagi, misalnya jadwal keluar negerinya pagi, itu pastikan di bandara tuh paling cepet tuh 3 jam sebelum keberangkatan teman-teman. 3 jam sebelum berangkat itu udah standby di bandara tempat keberangkatan, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri nantinya, agar kejadian seperti saya ini tidak terulang ke yang lain gitu. Kemudian selama di Singapura saya nggak banyak jajan ya, karena puasa juga. Saya hanya naik MRT saja, itu totalnya hanya 2,5 ringgit apa 2,4 gitu, saya lupa, sekitar segitu. Dari Woodland dari mana, Changi Airport ke Woodland. Nah dari Woodland itu nanti ada bis ya, dari stasiun Woodland ada bis menuju ke Woodland imigrasi perbatasan ke Malaysia. Nanti saya naik shuttle Tembrau, itu harganya berapa ringgit ya, saya lupa tuh. Ada di handphone ini nih yang lagi video, saya lupa harganya berapa. Kalau deh sebentar saya cek dulu deh, shuttle Tembrau tuh berapa ya ke JB Sentral. Woodland ke JB Sentral tuh di harga berapa nih, nggak ada harganya, 16,6 ringgit atau 17 ringgit lah kurang lebih. Sekitar 17 ringgit itu dari JB Sentral dari Woodlands ke JB Sentral, itu 17 ringgit. Nyebrang aja, waktunya itu hanya 5 menit naik kereta itu. Jatuhnya kayak lokal, duduknya bebas. Dan kemudian di JB Sentral saya nginep di Oyo Zeng Zeng itu karena nyampe sana udah malam juga ya, nyari masjid juga susah. Kemudian saya keesokan harinya itu, oh ya, untuk Oyo Zeng Zeng itu di angka 100 ribuan harga per malamnya. Tapi sana kena tax ya, atau pajak, sama lah kayak di Indonesia. Oyo di Indonesia kenanya itu 10 ringgit, jadi sekitar 35.000. Kemudian dari JB Sentral atau Johor Bahru ke KL itu kita naik kereta lagi ya, ke Gemas dulu, nggak bisa langsung. Dari JB Sentral ke Gemas itu harga tiketnya di harga 21 ringgit, sekitar berapa ya, 75.000 kurang lebih. 1 kali 5, 15 ya, 75.000. Kemudian transit di Gemas sekitar 2 jam. Dari Gemas ke KL Sentral itu di harga 30 ringgit atau sekitar 105.000, dengan durasi perjalanan sekitar, kita berangkat jam 3.20 atau setengah 4 dan tiba di KL Sentral itu jam 5.55 atau 17.55, jam 6 kurang 5 menit. Itu sekitar 2,5 jam ada kali kurang lebih. Nah di KL saya main di Masjid Jame ya, Masjid Jame Sultan Abdul Samad. Di sana kita dapat berbuka puasa, tapi saya juga beli nasi ayam tuh harganya 6 ringgit ya, di depan stasiun LRT Masjid Jame. Jadi dari turun di KL atau di KL Sentral itu saya naik LRT atau Rapid KL itu seharga 1,2 ringgit, nggak salah 1,2 1,4 gitu, saya lupa. Itu kan pakai kartu ya harganya. Nah, kartunya seperti ini teman-teman ya, ini kartu Rapid KL. Ini kita beli 20 ringgit, ada saldo 15 ringgit. Masih banyak nih saldo saya, masih ada 13 ringgit lagi.
Terus oh ya, untuk di Singapura itu kita pakai kartunya EZ-Link. Ini masih ada sisa $3 saldo saya. Kemarin naik bis itu turun dari MRT Woodland ke imigrasi Woodland tuh kena 0, sekian dolar saja teman-teman. Selamat datang para penumpang di stasiun kereta bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dengerin dulu nih, takutnya nggak kedengeran nanti. Untuk melanjutkan perjalanan Anda menuju terminal keberangkatan Terminal 1, 2, Kita dan pause dulu ya. 3. Oke, cerita saya lanjutkan. Ada yang kepotong saya tadi. Berhati, kami informasikan untuk Masih ada lagi. keberangkatan Terminal 1 tersedia. Oke, tadi ada yang kepotong. Jadi pas masuk ke Singapura itu teman-teman wajib mengisi SG Arrival, baik di website ataupun di aplikasi. Kalau aplikasi namanya MyIca. Nah itu kalau teman-teman download di Play Store ataupun di App Store, itu teman-teman isi dengan paling cepat pengisian tuh H-3 sebelum teman-teman datang di Singapura. Jadi teman-teman isi di situ ada mengenai kapan teman-teman kembali atau pulang ke Singapura atau melanjutkan perjalanan dari Singapura, itu diisi, dan kapan teman-teman tiba dari luar Singapura ke Singapura ya. Jadi diisi itu MyIca. Nanti setelah itu akan otomatis, jadi nggak usah diunjukin ke petugas imigrasi di Bandara Changi. Jadi hanya isi, nanti udah otomatis masuk ke dalam sistem. Tetap disimpan sih bukti pengisiannya, takutnya kan ada kendala di sistem atau apa kan, kita nggak tahu. Nah, kita lanjutkan lagi. Saya di Kuala Lumpur tuh nggak main kemana-mana ya, nggak lama, hanya main di Masjid Jami aja. Kemudian keesokan harinya saya lanjutkan mencoba naik ETS ke Padang Besar. Nah, tadinya kan saya mau ke Thailand ya, tapi ternyata ada pekerjaan yang nggak bisa ditinggal. Akhirnya kita staycation di Padang Besar. Saya untuk perjalanan ETS dari KL Sentral ke Padang Besar itu seharga 76 ringgit. Tinggal teman-teman kalian aja sekitar berapa tuh, 76 ringgit kali 3.500 aja ya, kita harga tertingginya 76 kali 3.500 sekitar 266.000. Nah kemudian saya nginep di Oyo Padang Besar Green Inn. Di situ harga per malamnya 210.000 dengan fasilitas yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Bisa teman-teman cek tentang Oyo Padang Besar Green Inn. Di situ fasilitasnya lengkap lah. Dan untuk makan di sana saya beli nasi ayam bakar itu 5 ringgit atau sekitar 18.500. Ya, jadi masih terjangkau lah sama kita. Dan beli air juga, air itu masih di angka 2 ringgitan ya. Air yang ukuran 1,5 liter tuh 2 ringgit apa 3 ringgit ya, saya lupa. Gue sekitar gitulah, tergantung mereknya. Dan juga ada pop mie atau mie sedap sih, saya nyebutnya lebih ke pop mie ya, padahal mereknya mie sedap. Saya beli juga. Kemudian selama di Padang Besar saya nggak kemana-mana, hanya di staycation aja di penginapan karena ada pekerjaan. Dan besokannya saya kembali ke KL menggunakan ETS lagi yang kelasnya gold. Jadi ada kelas platinum, ada kelas gold. Yang platinum itu harganya 100 ringgit atau sekitar 350.000. Bedanya apa? Bedanya hanya jumlah pemberhentian saja, kursinya ya. Kalau di tiket tuh kursinya seatnya 21 dan durasi tempuhnya lebih cepat. Tapi nggak terlalu beda jauh sih jarak waktu tempuhnya sama yang kelas gold. Kemudian saya nginep di terakhir semalam tuh di My Hotel at KL Sentral, nggak jauh dari stasiun. Nah cuman sayangnya pas paginya tuh saya kesiangan. Saya udah nggak tidur tuh, udah antisipasi supaya bisa naik yang pagi pesawatnya, naik Asia QZ203 dari Kuala Lumpur tuh 10:10, tapi kesiangan. Pas sampai sana, sampai bandara saya diomelin sama petugasnya. Ya salah sendiri katanya gitu, salah kamu sendiri, kenapa telat datang ke sini. Ya udah akhirnya hangus uang saya 885.000 untuk AirAsia, hangus begitu saja. Gak bisa diapa-apain. Terus saya beli tiket Batik Air di harga 950.000, jarak terdekatnya. Udah sempat lemas juga sih di situ, sempat shock gitu, gimana ya hilang uang 885.000. Walaupun saya emang udah antisipasi ya pengeluaran di sana tuh udah berarti bawa uang yang cukup, tapi bukan berarti saya itu bisa mengabur-aburkan uang dengan begitu saja gitu. Tetap kita harus ada save money untuk hari-hari berikutnya gitu. Di Indonesia kan butuh pengeluaran juga kan, butuh uang juga.
Dan akhirnya saya naik Batik Air tadi, harga 950, turun tadi berangkat jam 14.05 tapi delay berangkat akhirnya 14.28 kalau nggak salah. Kita belum ya, kita yang 11.19. Stasiun Duri, Stasiun Benny City, dan Stasiun Manggarai dengan jadwal keberangkatan pukul 16.49. Masih 16.49. Persilakan masuk Atau 17.19. melalui jalur nomor 3. Kemudian pas nyampe ke Indonesia itu kita diperiksa apa aja paspor, sama kita ngisi link bea cukai gitulah. Kayak misalnya kita kan bawa apa aja tuh harus di list di situ ya secara jujur, atau kita beli handphone itu kita harus mengisi ya, email gitulah macam itu. Tapi saya nggak tahu soalnya saya nggak beli handphone. Setelah itu dah saya langsung keluar lanjut ke stasiun Ka bandara ini. Kemudian untuk pemeriksaan di Singapura gimana, strict nggak atau ketat nggak? Kalau dibilang ketat lumayan, ada juga ibu-ibu kena omel juga. Itu dia ngantrinya nggak rapi teman-teman, karena ngantrinya nggak rapi ya akhirnya kena tegur sih, bukan kena omel ya, kena tegur aja sama petugas. Kemudian di imigrasi Malaysia itu aman, saya di Johor Bahru ya. Nah yang problem itu pas tadi berangkat teman-teman, nama saya kok bisa beda di sistem gitu. Yang tadi saya bilang Muhammad Afdan jadi Muhammad Aboan ya kan. Nah ini pernah terjadi saat saya di mana ya, ujian sekolah apa di mana gitu, pokoknya pernah ini kejadian ini Muhammad Aboan ini. Itu aduh heran deh, itu bisa salah itu di mana? Saya lupa di kereta api ya gitu loh, saya lupa itu. Kejadian ini udah yang kedua nih berarti nih. Dan saya disangka sama petugas tuh, wah kamu nih nyamar ya. Lihat dari wajahnya kan berarti sama lah dengan foto yang di paspor kan. Wah saya udah, itu permasalahan kedua ketika pas pulang gitu teman-teman. Mohon maaf ceritanya misalnya agak lompat-lompat ya, karena saya juga sembari ingat-ingat juga nih kejadian-kejadian yang saya alami selama di luar negeri. Jadi seperti itu. Nama salah itu saya nggak tahu deh, di tiket tuh sama, saya nggak bawa di baju tiket pesawatnya. Dan di pemeriksaan di JB Sentral tuh itu nggak ada masalah gitu, aman aja. Dan petugasnya balik kapan ditanya gitu doang, udah pesan tiket belum? Udah, saya bilang. Dan sebenarnya saya ada tiket lagi, jadi ada 3 ya, 2 ini saya anguskan. Yang satu emang sengaja saya anguskan, itu Scott ya, karena Scott ini nggak bisa di refund juga, jadwalnya kan transit ya di Singapura, saya nggak mau. Ya udahlah saya anguskan aja yang itu, dan memang udah saya ikhlaskan yang itu. Saya beli ke Air Asia cuman karena kesiangan, jadi total ya nggak usah di inilah, nanti teman-teman yang pusing sendiri akhirnya kalau kita ingat-ingat. Tapi udahlah, ini jadikan pembelajaran. Jadi ini pertama kali saya ke luar negeri, jadi persiapannya mungkin masih kurang matang ya bisa dibilang. Sebelumnya saya udah sharing-sharing, udah nanya-nanya juga ke teman-teman, ke tiktokers, ke youtubers yang pernah ke sana ya kan, untuk mencari informasi ya terkait di sana. Oke, mungkin itu saja bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan mungkin terkait tur ke Singapura dan Malaysia, bisa tulis di kolom komentar saja ya. Nanti insya Allah saya jawab secara satu persatu. Jika ada yang kurang dipahami atau mungkin ada kelewat yang belum saya sampaikan ya, jadi untuk problemnya tadi pesawat hangus, kemudian tiket di paspor nama saya tuh berbeda pas di sistem, dan kemudian ya rugi inilah. Penumpang kereta berjaya dengan nomor kereta 8. Oke, mungkin cukup sekian perjalanan saya kali ini dari Indonesia ke Singapura, Kuala Lumpur, dan kembali lagi ke Indonesia. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau informasi yang belum saya sampaikan selama berada di sana. Dan insya Allah nanti jika ada waktu dan kesempatan saya akan explore lagi di Kuala Lumpur ke tempat yang belum pernah kita kunjungi seperti KLCC. Ini saya nggak kesana ya karena waktu terbatas banget, padahal 5 hari, cuman saya mungkin pengaturan waktunya saja yang tidak pas gitu. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video tip ini. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Saya Abdan Sakur, mohon pamit undur diri dan sampai berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.